Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurlidia. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada tema 1 yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masuk pada subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri kebutuhan yang berupa makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat yang efektif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam sebuah lagu. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung dalam bilangan cacah. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu banyak loh di sekitar kita, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Tahukah kamu, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu loh. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dia bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan adalah peka terhadap rangsang. Mungkin yang kalian tahu, di sini saya mencontohkan tanaman putri malu, di mana tanaman ini memiliki sistem rangsang yang membuat dirinya jika disentuh akan mengucuk. Nah, mengapa ia mengucuk? Karena yang tadi ia dapat menerima rangsangan tersebut. Anak-anak, apakah kamu selalu melakukan kebiasaan seperti gambar berikut ini? Kebiasaan baikku di pagi hari. Yang pertama, sholat, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan, yang adalah berdoa. Nah, anak-anak, jika kalian melakukan kebiasaan tersebut di pagi hari, ia dapat menambah kesehatan, kecerdasan, dan tidak mudah terkena penyakit. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk melakukan kebiasaan baik ini selama di rumah ya. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Isilah tabel di bawah ini sesuai petunjuk yang ditanyakan. Anak-anak, tadi kita sudah belajar dan mengenal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jika kalian sudah mengetahuinya, kalian bisa salin pada kolom-kolom tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar di bawahnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jodohkan cara bergerak di bawah ini dengan makhluk hidup yang tepat. Bagaimana cara menjawabnya? Kalian jodohkan mana sih yang tepat antara kalimat kiri dan kalimat kanan. Di sini contohnya manusia menggunakan kaki untuk berjalan. Silakan kalian salin dan kerjakan di buku tematik yang tadi sudah disiapkan. Salah satu contoh makhluk hidup yaitu hewan cicak. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Tentu dari kalian sudah tidak asing lagi kan dengan lagu ini yang berjudul Cicak di Dinding. Anak-anak, mari kita bernyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding. Dari lagu tersebut kita bisa tahu cicak itu memiliki ciri-ciri yaitu menempel di dinding dengan kakinya. Di mana kakinya memiliki selaput-selaput yang digunakan untuk menempel di dinding. Bentuknya kurang lebih mirip seperti tentakel gurita yang ada di film SpongeBob yang bernama Squidward. Selanjutnya, persamaan makhluk hidup. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas. Ia sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari sebutir telur. Nah, anak-anak, 1000 itu banyak. Kalau misalnya digambarkan dengan tangan saya yang jumlahnya ada 10 jari, maka saya butuh 100 orang untuk memberikan tangannya. Dan kalau dijumlahkan, maka jumlahnya akan menjadi 1000.
Jadi anak-anak, 1000 itu cukup banyak. Gak hanya ada 1 telur, tapi ada 1000 telur. Nah sekarang coba kamu bayangkan 1000 itu seperti apa sih angkanya? Tadi kita sudah membayangkan berapa banyak tangan. Nah tadi kita sudah membayangkan berapa jumlah 1000 jika dicontohkan dengan menggunakan tangan. Nah sekarang kita lihat angkanya seperti apa. Nah di sini ada contoh dari A sampai I, di mana yang A ada angka 1 dan nolnya 3. Kalau dibaca menjadi 1000. Selanjutnya yang B, di situ ada angka 2, di belakangnya ada angka 3. Dibacanya adalah 2000. Selanjutnya ada angka 3, di belakangnya ada 03, dibacanya adalah 3000. Selanjutnya ada angka 4. Nah, di belakang angka 4 ada berapa? Nolnya ada 3. Dibacanya adalah 4000. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyalin soal ini ke buku tulis matematika. Silahkan kalian isi berdasarkan perintahnya. Tugas selanjutnya, tuliskan nama dan lambang bilangan yang tepat. Contohnya yang pertama ada angka 1, 5, 2, dan 0. Maka dibacanya 1520. Contoh selanjutnya ada angka 2, terus ada 2 lagi, ada 0 dan 0. Maka dibacanya 2200. Nah, begitulah cara mengisi. Nah, jangan lupa soal-soal yang tadi kamu salin ke dalam buku tulis matematika. Jangan lupa ya. Nah, anak, tadi saya sudah menjelaskan materi pembelajaran di tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.